Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran TIK yang kedua kalinya. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai email yang mau diajarkan pada pertemuan kali ini, yaitu manajemen email. Nah, materinya bisa dilihat di panduan pembelajaran. Ini ada panduannya. Kita mulai dari yang pertama, inbox. Nah, inbox ini berisi email-email yang masuk ke tempat kita. Nah, di sini ada yang tercetak tebal dan yang tidak tercetak tebal. Yang tercetak tebal ini berarti belum dibaca. Yang tidak tercetak tebal ini sudah dibaca. Sebagai contoh, saya akan buka satu email. Saya akan buka salah satunya. Nah, email ini udah saya buka. Lalu saya akan kembali ke inbox. Nah, email yang sudah dibaca ini tidak tercetak tebal lagi. Nah, ada kalanya email-email yang masuk ini menjadi penting bagi kita. Sebagai contoh, saya akan menandakan beberapa email. Pertama ini ada tanda bintangnya, keterangannya star. Yang kedua ini, lalu yang ketiga ini. Nah, 3 email sudah saya tandai. Ini berarti email ini saya anggap penting. Dan email yang sudah ditandai ini akan berada di bagian star. Kalau kita klik star, maka di sini muncul email yang tadi saya tandai. Kemudian saya buka kembali inbox. Kita juga dapat menunda kemunculan email di dalam inbox kita. Caranya seperti ini. Saya akan mencari satu email juga. Sebagai contoh ini yang saya pilih ya. Ini. Caranya begini. Di email yang sudah terpilih, kita klik kanan. Di sini ada pilihan snooze. Yang ini kita klikkan dulu. Nah, ini ada pilihannya, ada snooze until. Snooze until itu maksudnya menunda sampai. Tomorrow, later this week, this weekend, next week. Atau last yang ini. Atau kita akan mengatur sendiri tanggal dan waktunya. Pick date and time. Ini yang saya pilih. Nah, ini bulannya bisa diatur. Ini bisa kita majukan atau bisa kita mundurkan. Tapi sebagai catatan, ini kan bulan Mei. Jadi kita nggak bisa memilih yang bulan April. Ini tanggalnya nggak bisa kita pilih lagi. Karena bulan April itu kan sudah lewat. Jadi kalau kita mau pilih bulan Mei, boleh. Hari ini kan tanggal 12. Pada saat video ini dibuat, ini tanggal 12. Nah, jadi kita bisa memilih tanggal selain tanggal hari ini. Sebagai contoh, saya ambil tanggal 30. Nah, ini udah tertulis Mei 30 tahun 2020. Untuk waktunya, ini bisa kita atur. Yang tertulis di sini 8:00 AM. Ini akan saya ubah menjadi 2:00 AM. Seperti ini. Setelah itu saya save. Nah, sekarang email yang tadi saya atur snooze-nya itu ada di bagian snooze. Kalau kita klik snooze, maka inilah tempatnya. Di sini tempat snooze itu berada, email yang kita atur snooze-nya. Kemudian di bagian send ini berisi email yang sudah terkirim. Lalu draft
Draft ini berisi email yang belum selesai kita ketikkan atau belum kita kirim. Ya, hal ini bisa terjadi ya mungkin saja karena kita belum selesai mengetikkan email, kita hanya ketik sampai setengah, ataupun kita tidak mau mengirimkannya dulu. Kemudian kalau kita mau menghapus email, caranya begini. Kita klik dulu inbox, kita tandai email yang mau kita hapus. Sebagai contoh ini, saya akan tandai 2 email. Ini, tinggal diklik saja kotaknya, maka muncul tanda centangnya. Lalu, kita klik tombol delete. Ini tombol delete, diklik. Nah, setelah kita klik, maka email ini tidak ada lagi di inbox, tapi ada di trust. Ini dia trust. Nah, di trust ini muncul email yang tadi sudah dihapus. Nah, yang di sini yang tercetak tebal ini tetap berarti belum dibaca. Lalu yang tidak tercetak tebal ini sudah dibaca. Nah, kalau kita buka email yang belum dibaca ini ya, kalau kita klik maka email ini bisa terbuka. Jadi kalau sudah kita buka, udah kita baca, maka cetak tebalnya sudah hilang. Nah, di dalam trust, kita bisa menghapus email yang mau kita hapus selamanya. Sebagai contoh ini, saya akan mengklik satu email, lalu di sini ada tombol delete forever. Tinggal kita klik saja tombol ini, maka email yang tadi kita delete forever tidak akan kita temukan lagi. Sudah kita hapus secara permanen. Kemudian di sini ada bagian spam. Nah, spam ini maksudnya adalah email yang dikirim oleh seseorang kepada banyak orang. Email yang dikirim oleh seseorang kepada banyak orang. Nah, jadi email ini biasanya masuk ke kelompok spam. Nah, email yang dikirim ini biasanya bisa berupa tawaran, bisa berupa iklan. Sebagai contoh, kalau saya buka satu ya, ini. Nah, yang ini berupa promosi, tawaran. Lalu kalau saya buka lagi yang lain, nah ini juga berupa himbauan. Biasanya ini dikirim dari seseorang kepada banyak orang. Dan ini pasti masuk ke bagian spam. Kalau mau kita buka ya nggak apa-apa. Kalau tidak mau kita buka ya tidak apa-apa juga. Biasanya sih saya buka semua. Yang selanjutnya, kalau all mail ini kegunaannya untuk menunjukkan keseluruhan email. Namanya juga all mail, keseluruhan email. Jadi di sini ada email yang ada di inbox, yang ada di stars, notes, draft, send, semuanya masuk kemari. Nah, beginilah cara kita mengatur. Dan ini ada tugas untuk kalian kerjakan di panduan ini. Di sini ada tugas tertulis. Yang ini tugas tertulis. Ini ada 10 butir. 10 butir soal. Nah, untuk yang tugas tertulis ini nanti disalin di selembar kertas HVS.
Kalian salin sama persis, lalu silang salah satu jawaban tiap soal. Kemudian untuk tugas prakteknya juga ada. Di sini ada tugas praktek, buka email masing-masing, lalu lakukan hal berikut. Berikan tanda bintang untuk email yang kamu anggap penting, seperti yang tadi saya lakukan. Lalu screenshotkan. Kemudian lalu hapus satu email. Hapus satu email yang ada di inbox. Lalu screenshotkan isi dari Trust. Kemudian berikan pengaturan snooze pada satu email yang ada di inbox, lalu screenshotkan. Nah, biasanya kalau kita melakukan screenshot dari HP itu sangat gampang sekali. Kalau melalui komputer, caranya begini. Ini ada panduannya. Sebagai contoh ya, saya praktekkan langsung. Nah, ini saya akan caranya gini. Setelah kita membuka satu tampilan ini, kalau mau kita screenshot kan begini. Kita tekan tombol print screen yang ada di komputer atau di laptop kita. Itu tombolnya tertulis PRTSC. Tinggal ditekan. Sekali saja kita tekan. Lalu kita buka aplikasi Pen. Nah, di dalam aplikasi Pen ini ada tombol Paste. Ini diklik dulu. Setelah kita klik, ini muncul tampilannya. Tampilan yang tadi di screenshot. Lalu kita klik tombol Crop. Setelah klik tombol Crop, tinggal kita save. Caranya gini. Ini ada menu file, kita klik dulu. Lalu pilih Save As. Lalu JPEG Picture yang ini. Kita klik. Nah, kita pilih tempat kita untuk men-save. Tempat kita untuk men-save ya. Saya pilih dulu. Ini saya bikin folder baru dengan nama screenshot. Lalu dibuka, double klik saja untuk membukanya. File name-nya. Nah, tinggal diberikan sesuai dengan instruksi. Instruksinya tadi kan begini. Untuk screenshot dari Trust, kita berikan file name-nya Trust. Untuk screenshot dari Star, kita berikan file name-nya Star. Untuk screenshot dari Snooze, kita berikan file name-nya Snooze. Nah, jadi di sini sudah saya praktekkan. Saya berikan dulu di sini Star. Sebagai contoh ya. Tinggal di save. Selanjutnya, di sini ada ketentuan berikutnya. Kirimkan jawaban tugas tertulis dan hasil screenshot ke email tik7m3@gmail.com. Sebagai contoh ini. Ini ada contohnya. Nah, file yang mau dikirim ini, bagaimana cara mengirim file itu bisa dipelajari kembali dari materi pembelajaran daring yang pertama. Nah, jadi kalau udah seperti ini tinggal kita klik send aja. Oke. Yang paling penting ini, identitas diri jangan lupa, nama, nomor kelas. Baiklah, untuk daring hari ini kita udah selesai. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.